Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rindu Octaviano dari kelas 10 3T1 absen 27. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam bab 5, yaitu tentang meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Tahukah kalian bahwa kedatangan Islam di Indonesia berkat jasa para ulama yang menyebarkan Islam secara damai, sehingga mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Pentingnya untuk kalian mengetahui bahwa Islam di Indonesia berbeda dengan Islam di Mesir, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Hal ini terkait dengan sejarahnya masuknya Islam di Indonesia yang memiliki lintasan garis sejarahnya tersendiri. Materi yang pertama yaitu ada masuknya agama Islam di Indonesia. Kapan Islam masuk ke Nusantara Indonesia? Siapa yang membawa Islam ke Nusantara Indonesia? Daerah mana di antara pulau-pulau di Nusantara yang merupakan daerah pertama masuknya Islam? Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu: 1. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Christian Snowburgronje. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Snowburgronje berkeyakinan bahwa Islam tidak mungkin masuk ke Indonesia langsung berasal dari Arabia tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Wilayah Kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama ajaran Islam, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua ada teori Makkah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari berita Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita kita dinasti Tang, ditemukan pemukiman Saudar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Yang ketiga ada teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jajadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapat ini didasarkan pada sistem mengeja bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah, karena tidak semua penggunaan sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Yang keempat, ada teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. Menurut Slamet Muljana, Sultan Demak merupakan keturunan Cina. Lebih dari itu, menurutnya Wali Songo juga merupakan keturunan Cina. Pendapat ini didasarkan pada kronik Lenteng Sampokong. Perlu diketahui bahwa menurut kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang terkait dengan penulisan nama tempat dan nama orang yang bukan dari negeri Cina juga ditulis menurut bahasa Cina. Yang kelima yaitu ada teori maritim oleh N.A. Baloch. Walaupun di Makkah dan Madinah terjadi perang selama kurun waktu 10 tahun antara 1 sampai 11 Hijriah atau 622 sampai 623 Masehi, namun tidak memutuskan jalur perdagangan laut yang sudah menjadi tradisi sejak lama. Jalur perdagangan tersebut adalah jalur antara Timur Tengah, India, dan Cina. Menurut N.A. Baloch, hal itu terjadi karena umat Islam memiliki kemampuan dalam penguasaan perniagaan melalui jalur maritim. Materi yang kedua yaitu ada perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian, terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Materi ketiga yaitu ada tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyaknya tokoh, ulama, dan sultan yang berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayahnya masing-masing. Yang pertama yaitu ada Sultan Malik Al-Saleh. Masa penyebarannya yaitu 1267 sampai 1297 Masehi. Meurasilo atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasilo memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam,
Silu bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Peorlak dan Kerajaan Pasai. Yang kedua yaitu ada Sultan Ahmad. Masa kuasanya yaitu 1326 sampai 1348 Masehi. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Tahir II. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seseorang penjelajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurutnya, catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Yang ketiga yaitu ada Sultan Alauddin Riayat Shah tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Shah berperan dan berjasa dalam penyebaran Islam di wilayah Aceh. Yang keempat yaitu ada Wali Songo. Masa penyebarannya yaitu tahun 1404 sampai 1546 Masehi. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan Sunan Gresik, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Paku, Sunan Giri, Syarifuddin, Sunan Derajat, Raden Mas Syahid, Sunan Kalijaga, Jafar Syadik, Sunan Kudus, Raden Umar Said, Sunan Muria, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Mereka menggunakan berbagai saluran dakwah diantaranya kebudayaan, kesenian, pendidikan, pernikahan, perdagangan, dan politik. Yang kelima ada Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Satu Mangarangi Daeng Manrabia. Dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Talo. Oleh karenanya, rakyat Goa Talo secara bertahap memeluk agama Islam. Yang keenam ada Datuk Tunggung Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musyayak bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah di Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Haji Mahkota tahun 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Haji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Yang ketujuh yaitu ada Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai 1500 Masehi. Sejak usia beliau mendapatkan pendidikan agama Islam dari anak ayahnya dan dari seorang ulama bernama Datuk Maulana Husain. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadikan Islam sebagai landasan resmi bernegara, sehingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Sultanan Ternate. Materi yang keempat yaitu ada keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu hidup sederhana. Para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Yang kedua yaitu ada gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam penyebaran Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Ulama penyebar Islam di Indonesia telah menunjukkan sikap semangat pantang menyerah, gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Yang ketiga yaitu ada menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam.
Menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang sudah beragama bukanlah persoalan mudah. Adat dan budaya lokal sudah mentradisi begitu kental di masyarakat. Yang keempat ada produktif berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal saleh. Banyak kitab dan tulisan karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Yang kelima ada sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmah adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Yang keenam yaitu menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilakan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama selain menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama dan kepercayaan orang lain. Yang ketujuh yaitu ada berdakwah secara damai. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat, bukan hanya hasilnya. Dakwah Islam juga memperhatikan prosesnya. Proses dakwah Islam harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara resmi, bukan dengan kekerasan dan memaksakan kehendak.